bagaimana kita mengantisipasi untuk apa namanya daerah hulu itu kan desa toh, yaitu kan kita tadi kendalanya pengolahan lahan-lahan desa itu kan terkendala operasional harian. Nah, di sini pun kita sedang berbicara ya kan. Ini kebetulan dengan Mas Suroso nih, teman saya ini juga Mas Suroso itu juga mengelola kambing, itu pun juga dari adik iparnya ya kan. Kemudian bercocok tanam, sapi juga. Nah, ini tapi kan semuanya kembali kepada roda ekonomi harian keluarga ini yang patut mendapatkan sorotan gitu loh bagi pihak-pihak yang terkait. Nah, maksudnya apa? Maksudnya agar apa yang menjadi problem masyarakat, kenapa masyarakat rata-rata nggak mau kembali ke desa atau hanya bertahan di kota walaupun dengan kondisi COVID, itu ya karena kondisi ekonomi di pedesaan. Nah, suara dinamika Nusantara kali ini saya berkunjung dengan teman saya tadi sedikit berbicara mengenai bagaimana potensi yang ada. Kalau mungkin lahan ya Mas Suroso ya, lahan itu masih luas, cuma kita terkendala kepada biaya pengolahan lahan. Seperti tadi dikatakan, untuk apa namanya mencari orang menanam padi itu kan sulit ya, 5 orang saja cuma dapat. Nah, dan kendalanya lagi begitu sudah bisa diolah dengan menggunakan bajak atau traktor. Nah, begitu mau panen mereka jarang atau susah menemukan orang-orang yang mau panen ya. Begitu kan Mas Suroso? Nah, itulah jadi kendala. Nah, ini problem yang harus kita pikirkan bersama. Karena ya kita ada mesin, kita mesin potong kan. Mesin potong. Banyak yang kebuang saya. Nah, ya kalau menggunakan mesin potong langsung iya. Tidak mungkin tidak seperti banyak yang kebuang itulah. Jadi itu tadi satu problem. Ini kita sedang membicarakan bagaimana menghidupkan roda ekonomi bagi orang-orang pedesaan lah, yang mungkin mereka punya lahan bisa diolah, tetapi kan hasil pertaniannya atau tanaman pertaniannya bersifat musiman atau mungkin 3 bulan sekali ya, 6 bulan. Nah, 3-4 bulan. Kalau nggak ada hama, kalau sukses, kalau misalnya panennya berhasil, kalau nggak berhasil ya kita itu tadi. Makanya ini kendala yang sedang kita pikirkan bersama di kesempatan kali ini. Nah, akhirnya mereka lari ke proyek. Nah, otomatis karena mereka fokus ke proyek, akhirnya kan mau ndak mau ya lahan pertanian ya terbengkalai. Itu yang jadi masalah. Nah, inilah di kesempatan kali ini di suara dinamika Nusantara itu menjadi satu perhatian bagaimana dinamika masyarakat kita terutama di pedesaan itu harusnya yang menjadi satu titik tumpu ekonomi, karena kita agraris ya, negara agraris itu harus menjadi perhatian kita semua, terutama pemerintah dan instansi terkait, agar memperjuangkan apa yang menjadi suara rakyat. Suara rakyat adalah suara dinamika dari negeri ini. Nah, iya. Mulai inilah, DOC lah, DOC. Jadi DOC hari panen kan minimal kan 3 bulan. Nah, 3 bulan. Iya. Ayam kamu. Terus kemudian kalau perikanan ya, dari sama saja, paling enggak 1,5 bulan kalau lele dumbu itu loh. Iya. Itu pun kan selama 1 bulan kita harus makan. Nggak punya modal. Nah, ini yang menjadi modal cuma tenaga. Ya kita tenaganya dari mana? Nah, makanya kan ini juga pernah saya diskusikan. Ada ya istilahnya ada rekan-rekan atau mungkin saudara yang ingin udahlah diolah, tetapi kan kita berpikir ke hariannya. Kalau tanpa ada subsidi harian, nah ini yang saya maksud adalah subsidi di sini, bantuan pemerintah atau BLT usahakan. Kita dulu kan selalu menyarankan untuk usaha yang produktif. Jadi seandainya masyarakat yang punya lahan, untuk membantu mereka dalam mengolah lahan, BLT itu bisa diturunkan mulai dari pertanian. Tidak hanya sebatas istilahnya bibit unggul, benih, kemudian penyuluhan, kemudian pupuk, tapi juga untuk operasional. Karena walaupun mereka diberi modal ratusan juta, tapi kalau untuk akhirnya biaya operasional tidak dimasukkan ke dalam manajemen keuangan, ya semuanya pasti bubar. Ini ada beberapa daerah yang kita ini kan. 1 orang 2 juta misalnya buat
operasional. Enggak, buat modal gitu. Buat modal. Kayak UMKM kan 2,4 misalnya. Iya, 2,4. Ya, 2,4 kalau untuk beli kayak kambing paling dapat 1 juta. 1 juta ya. 1,4-nya operasional sampai 3 bulan. Nah, Kan enggak gitu. nah istilahnya itu mencukupi enggak kan gitu loh. Karena kalau tidak mencukupi sama saja nih nanti kambing dijual. Jadi problem lagi. Nah itu yang saya maksud itu Mas Suroso. Jadi alhamdulillah saya ketemu dengan Mas Suroso, dan Mas Suroso di sini salah satu dari sekian banyak suara ya, suara dinamika Nusantara masyarakat kita. Ya. Pengalaman pernah dari kota terus mari ke sini lah kan berarti dari nol lagi. Nah, dulu di Jakarta ya, dulu di Jakarta sudah enak lah kerja di perusahaan, kemudian terimbas COVID ya kan. Pulang maksudnya mengolah lahan di rumah ya kan. Dengan sisa dari perjuangan di Jakarta, tapi ternyata kan selama 2 tahun ya tidak bisa apa-apa juga, istilahnya masih butuh bantuan lah, perhatian. Namanya punya nyawa kan kadang-kadang ada yang sakit. Nah, ya kebutuhan istilahnya hidup manusia maupun hewan pun juga ada kebutuhan atau biaya tak terduga ya. Iya. Kalau kita umpamanya Ya kayak hewan sakit atau apa kan perlu pengobatan. nah perlu. Kadang manggil dokter. Nah, ya istilahnya mantri untuk ini ya, mantri hewannya. Jadi seperti itu ya Mas Suroso. Jadi tadi kita sudah bicara sedikit mengenai pengolahan lahan ya. Kemudian dari pengolahan lahan, dari mulai bagaimana kalau ditanam sayuran, tanaman yang bisa ini, sama saja kita mengalami kendala. Nah, kendala-kendala ini yang harus kita manajemen. Bagaimana kita manajemen resiko. Maksudnya contoh lah, taruhlah kita bertani bercocok tanam seperti Mas Suroso. Itu Mas Suroso bercocok tanam, kemudian melihara hewan ternak, domba dan sapi. Di sini kan membutuhkan juga rumput ya, selain, dan ini mengandalkan rumput full ya, tidak pakai makanan. Kalau pakai kompor kan biaya lagi. Nah, biaya lagi. Ya, beli katul ataupun apa konsentrat itu kan beli. Nah, full hijauan. full. Nah, dikit-dikit kan nanam. Ya, itu untuk pakan. untuk pakan. Ya, itu di arit nunggu lagi 2 minggu kan udah. Iya, jadi memang sirkulasi lah, roda ekonomi memang harus berputar. Ya, untuk makan biaya operasional. Iya. Ini kalau hewan kan pakai rumput bisa, kalau orang kan nggak mungkin makan rumputnya. Ya, betul. Nah ini yang saya maksud itu loh Mas Suroso, yang saya maksud ya suara kita ini, suara masyarakat ya bawah, terutama masyarakat pedesaan itu sebagai satu masukan. Jadi nanti harapan kita kan nanti pemerintah itu bisa memberikan formulasi stimulus ya ekonomi. Bagaimana kalau rakyat di desa itu memiliki lahan, tetapi untuk mengolahnya butuh anggaran tambahan atau biaya operasional. Karena kalau kita mengandalkan pertanian tentu kita berhadapan dengan panen. Nah, berapa lama ya kan? Kemudian tanaman apa yang ditanam itu kan juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan dari operasional kita. Umpamanya 3 tanaman ya yang musiman 3 bulan. Ya tentu kan selama 3 bulan itu kita juga harus butuh operasional untuk hidup sehari-hari, biaya hidup. Nah itu yang saya maksud formulasi bantuan, nanti kita harapkan itu bisa menyasar benar-benar masyarakat yang berbasis ekonomi bawah, kemudian agraris ya, sebagai sumber salah satu jalan ya, sumber ketahanan pangan, menjaga ketahanan pangan kita. Karena di desa ini kan tanah luas, tetapi kan banyak yang tidak diolah karena memang kendalanya di biaya hidup untuk pengolahan ya kan, untuk mengolah, dan biaya pengolahannya juga sekarang tinggi ya toh Mas, ini itu yang jadi kendala ya. Personalnya. Oke, ini terima kasih ya. Iya. Nah, itu pun kadang nggak ada orang yang merantau. Kita kelola sendiri ya nggak kelar-kelar. Akhirnya hasilnya kan tidak sesuai dengan harapan. Saya sendiri ada tuh sebelah kan. Karena masa tanami jambu ya. Atau jeruk daun gitu. Karena nggak ada tenaga. Pertama kalau mau nyuruh orang harus ongkos. Ya. Mau kerja sendiri tenaganya nggak mampu. Iyalah, karena ada ternak juga. Kambing sama sapi. Itu pun kalau nggak dibantu dari saudara-saudara mungkin yang memang ini susah ya. Makanya kita benar-benar seperti Mas Suroso. Pendapatan untuk hariannya kan
terus kita ngolah pikiran sendiri gimana? Iya, betul Mas Roso. Iya betul. Jadi inilah kesempatan kali ini saya juga sangat senang sekali, berbahagia sekali ya sebagai salah satu usaha kita ya bersama ini, kita dengan rekan-rekan kita juga berpikir gitu. Mungkin ini karena saya juga baru lah, Mm-mm. jalan dari nol lagi kan. Mungkin kalau udah berjalan, udah kelihatan hasilnya ya mungkin bisa berjalan. Iya. Tapi kan seperti Pak RT sendiri ya kan, Pak Suyet itu kan juga dia kan mengeluhkan, dia istilahnya oke saya di rumah Udah lama lah. sudah lama untuk mengolah Itu ya lama juga di sini. sebagai RT bahkan itu mengelola tanah, tapi kan mengeluh juga karena kan untuk biaya hidup mereka walaupun dia mengelola tanah luas, tetapi kan ternyata kan hasilnya juga karena kondisi kan enggak sesuai untuk biaya hidup sehari-hari aja nggak mencukupi anak sekolah. Belum ada kanan kiri. Nah, belum ada hajatan, kadang-kadang namanya di desa hajatan kan nggak cukup sekali 2 kali. Nah itu jadi kondisi. Terima kasih. Oke ya, jadi itu kesempatan saya bertemu dengan rekan-rekan saya, beberapa rekan ini yang ngobrol sedikit tentang ya kita bercurhat lah sebagai bentuk suara sharing yang akan menghiasi apa namanya, bukan wacana tetapi memang inilah kondisi rakyat sesungguhnya. Ya, suara dinamika Nusantara merupakan bentuk dari aspirasi para warga masyarakat publik dimanapun Anda berada, yang ya mau tidak mau harus kita dengarkan, dan mau tidak mau mudah-mudahan itu menjadi satu input masukan bagi para pemegang kebijakan. Harapan kita kan nanti bantuan-bantuan itu yang dikatakan strategis itu ya di sini, bantuan-bantuan yang strategis agar supaya mereka yang benar-benar berusaha berjuang ya. Nah, di sini masyarakat desa itu karena berhubungan dengan ketahanan pangan dan pengolahan lahan itu juga diperhatikan ya dengan baik oleh para pemegang kebijakan. Itu saja dari dulu ya. Lihat orang yang sudah berjalan udah Berapa tahun? gitu, wah udah enak ya di desa. Kalau udah berjalan ya enak. Iya. Tapi kalau dari nol ya. Tapi kan kadang-kadang jadi beberapa orang kemarin yang saya ini kan semua faktor modal. Kalau modalnya memang kuat kan gitu loh. Iya. Permodalan lah, kembali lagi kepada permodalan. Nah, yang kemarin kan pernah saya singgung bahwa pemerintah harus mengeluarkan kebijakan stimulus Mas Suroso, formula bagaimana ini permodalan masyarakat kecil ini yang tidak punya modal, punya lahan ya kan, kita pengen olah tetapi kita terbentur permodalan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi satu masukan dan ada solusi gitu loh Mas Suroso. Jadi oke, gitu dulu dari saya dan Mas Suroso di Suara Dinamika Nusantara, merupakan bagian dari suara-suara masyarakat publik ya, yang di saat ini benar-benar kita harapkan bisa memberikan masukan sebagai penentu kebijakan, sebagai pengambilan kebijakan pemerintah. Gitu dulu ya Mas Suroso, nanti lain waktu kita akan berbincang-bincang lebih jauh lagi. Oke, simak terus ya Suara Dinamika Nusantara yang menyuarakan aspirasi masyarakat dimanapun masyarakat berada. Ini kohe yang sudah diambil teman kan, teman juga ada yang ngambil ya. Teman udah ngambil dulu berapa karung. Nah ini kohenya. Ini juga pirang karung Suyet? 10? Oh 10 karung. Itu udah diambil 10 karung ini. Nih karungnya tuh. Nah ini tuh kohenya. Domba ini, domba Garut itu. Tanduknya berapa? Tanduk 4, tanduk 4.